Halo semua, selamat datang di Layar Teologi, Pusat Kajian Monoteisme Alkitabiah, Teologi dan Filsafat. Hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih sebuah topik yang cukup bikin mikir, gimana sih kita memahami lautan keyakinan agama di dunia ini? Anda mungkin pernah bertanya-tanya, kok bisa ya ada begitu banyak jalan, dan gimana cara kita memahaminya? Nah, sumber-sumber yang Anda bagikan ini ngasih kita beberapa sudut pandang yang menarik banget. Mari kita coba bedah bareng-bareng ya. Oke, langsung aja nih. Ada fakta menarik dari sumber kita. Katanya sekitar 98% orang itu mewarisi agama mereka. Jadi kalau lahir di negara A, kemungkinan besar agamanya X. Lahir di negara B, ya agamanya Y. Pola globalnya kuat banget ya? Iya, betul sekali. Itu data yang cukup mencolokkan. Meskipun kita tahu ada aja orang yang pindah keyakinan secara sadar, tapi secara angka, itu kecil banget dibanding pewarisan dari generasi ke generasi. Bahkan, cabang spesifik dalam satu agama atau mungkin pandangan sekuler sekalipun, itu seringkali juga diwariskan. Kayak udah otomatis gitu. Wah, jadi kayak kacamata yang kita pakai dari kecil ya, tanpa sadar membentuk cara pandang kita. Persis. Tentu ada pengecualian ya, kayak Dr. Ambedkar di India, itu yang memimpin perpindahan massal Aum Dalit ke Buddhisme. Tapi itu kan kasus khusus dengan alasan penolakan sistem kasta yang kuat. Secara umum, warisan itu polanya. Nah, ini nih yang jadi inti persoalannya. Kalau kita mewarisi keyakinan, dan itu terasa paling benar buat kita, tapi terus kita lihat, ada miliaran orang lain yang sama tulusnya, sama pintarnya, pegang keyakinan yang beda banget. Gimana dong kita menyikapinya? Bingung juga kan jadinya? Tepat sekali. Disinilah letak tantangan utamanya. Pengalaman-pengalaman religius di berbagai tradisi itu kan melaporkan realitas yang, ya ampun, beda-beda. Kadang malah bertentangan. Ada yang bilang Tuhan itu personal, ada yang bilang realitas non-personal. Iya, ada yang Esa, ada Tritunggal, ada Tao, Brahman, wah macam-macam. Nah, kalau kita anggap cuma satu yang benar-benar pas, berarti kan pengalaman spiritual yang lain bisa dianggap kurang tepat atau bahkan menyesatkan. Tapi, uniknya nih kalau kita perhatikan, semua agama besar itu kayaknya punya pola dasar yang mirip loh. Oh ya? Gimana tuh polanya? Semuanya kayaknya mengakui ada sesuatu yang salah atau kurang dalam kondisi kita sebagai manusia. Entah itu disebut dosa, atau maya dalam Hinduisme, atau dukkha, ya penderitaan dalam Buddhisme. Terus, semuanya menawarkan jalan keluar menuju kondisi yang lebih baik. Oh, semacam keselamatan atau pembebasan gitu ya? Betul. Pertanyaan dasarnya sama di mana-mana. Apa sih yang harus saya lakukan biar selamat, atau gimana caranya biar lepas dari masalah ini? Oke, paham. Jadi karena klaim kebenarannya beda-beda tapi polanya mirip, gimana para pemikir mencoba mendamaikan ini? Sumber kita kan nyebut 3 cara utama ya, eksklusivisme, inklusivisme, sama pluralisme. Bisa dijelasin dikit? Siap. Pertama, eksklusivisme. Ini pandangan yang paling keras mungkin ya. Intinya, cuma ada satu agama yang benar, dan cuma lewat agama itu orang bisa selamat. Titik. Contohnya? Contoh klasiknya doktrin Katolik dulu, extra ecclesiam nulla salus. Artinya, di luar gereja nggak ada keselamatan. Nah, pandangan kayak gini yang dulu mendorong semangat misi yang besar banget. Tapi zaman sekarang pandangan kayak gitu rasanya agak gimana gitu ya, mengingat dunia ini kan beragam banget dan banyak orang baik di mana-mana di luar satu tradisi itu. Nah, itu dia kritik utamanya. Kelihatan kurang pas aja dengan realitas global. Makanya muncul pandangan kedua, inklusivisme. Ini semacam jalan tengah lah. Jalan tengah gimana tuh? Mereka tetap percaya kalau keselamatan itu sumbernya cuma satu, misalnya lewat Kristus bagi orang Kristen. Tapi rahmat atau anugerah keselamatan itu tersedia buat semua orang, bahkan buat mereka yang secara formal bukan penganut agama itu. Oh, jadi kayak konsep Kristen anonimnya Karl Rahner itu ya. Orang bisa selamat lewat Kristus tanpa dia sadar karena hidupnya udah sesuai nilai-nilai Injil gitu. Betul, itu salah satu contoh terkenalnya. Jadi lebih membuka pintu lah dibanding eksklusivisme. Ini cukup umum di gereja-gereja arus utama sekarang. Kedengarannya lebih adem ya, tapi ada kritiknya juga kan. Sumber kita bilang kalau memang satu jalan itu sumber keselamatan satu-satunya, kok penganutnya nggak kelihatan jelas lebih unggul secara moral atau spiritual dibanding yang lain?
Pengamatan kita sehari-hari kayaknya nggak selalu mendukung klaim itu ya. Persis, itu tantangan empirisnya. Sulit membuktikan superioritas nyata dalam praktik sehari-hari. Nah, ini yang membawa kita ke pandangan ketiga, pluralisme. Nah, ini dia nih yang kayaknya paling radikal. Gimana tuh pluralisme? Pluralisme bilang, gak ada satu agama pun yang pegang monopoli kebenaran atau jalan keselamatan. Semua tradisi besar dunia selama menghasilkan buah yang baik ya, kayak kasih sayang, belas kasih, itu dianggap jalan yang sama-sama otentik, sama-sama valid menuju realitas tertinggi, atau apapun sebutannya. Wah, kayak kata Rumi itu ya, lampu-lampunya beda tapi cahayanya sama. Nah, itu ungkapan yang pas banget. Tapi secara filosofis, gimana cara kerjanya? Apa semua jalan itu menuju puncak gunung yang sama? Atau gimana? Sumber kita kan bahas model-model yang agak liar ya kedengarannya. Iya. Ada beberapa upaya buat memetakannya secara filosofis. Ada yang namanya pluralisme aspek ganda. Ini idenya Peter Byrne. Dia bilang, bayangin ada satu realitas paling dasar, kayak emas gitu. Emas ini kan bisa kelihatan beda kalau bentuknya padat atau cair. Tapi intinya tetap emas. Oke, terus? Nah, agama-agama yang beda itu kayak menangkap aspek yang beda dari realitas tunggal itu. Ada yang fokus ke aspek personalnya, ada yang ke non-personalnya. Jadi wawasan tiap agama itu saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Menarik. Itu satu model. Terus ada lagi? Ada lagi yang lebih mengguncang fondasi. Namanya pluralisme polisentris. Ini idenya Stephen Kaplan sama S. Mark Haim. Kalau ini bukan lagi soal banyak jalan ke satu puncak, tapi bisa jadi ada beberapa puncak yang berbeda, beberapa tujuan akhir yang berbeda, dan semuanya itu nyata secara ontologis. Tunggu. Maksudnya gimana? Jadi surga Kristen, nirwana Buddha, penyatuan dengan Brahman, itu semuanya ada beneran, tapi di tempat atau kondisi yang beda-beda gitu? Ya, kira-kira begitu gagasannya. Seolah-olah ada beberapa realitas akhir yang berbeda, dan semuanya itu valid sebagai tujuan, sesuai dengan jalan agama masing-masing. Waduh, itu kedengerannya kayak fiksi ilmiah banget ya. Gimana cara mereka membenarkannya? Terus masalahnya apa aja dengan ide ini? Kaplan coba pakai analogi hologram, terus ada ide soal pilihan individu. Tapi ya itu, kritik utamanya kan jelas, mayoritas orang nggak milih agama, tapi mewarisi. Jadi soal pilihan ini agak lemah. Iya juga ya. Terus masalah lainnya banyak banget. Secara teologi, gimana bisa ada beberapa Tuhan yang maha kuasa dalam satu alam semesta? Atau hukum kosmik yang bertentangan tapi sama-sama berlaku? Secara filosofis juga bingung, apa artinya realitas kalau pecah-pecah gitu? Belum lagi soal keadilan Tuhan, masa takdir orang ditentukan kebetulan lahir di mana? Haim malah coba bikin hierarki yang juga nambah masalah baru. Oke. Jadi rumit banget ya ternyata. Mau eksklusif, kok rasanya sempit. Mau inklusif, ada pertanyaan soal bukti. Mau pluralis, model filosofisnya malah bikin pusing kepala dengan banyak masalah baru. Betul. Jadi, apa nih kesimpulan yang bisa kita tarik buat Anda semua dari penjelajahan sumber-sumber ini? Ya, kelihatan jelas kan betapa susahnya mau bikin peringkat antar agama, atau bahkan sekedar nemuin model filosofis yang benar-benar memuaskan untuk menjelaskan keragaman ini tanpa nabrak sana-sini. Mungkin ya ini sekedar pemikiran aja buat direnungkan. Kalau klaim kebenaran eksklusif itu sulit dipertahankan secara global, dan model-model pluralis juga punya banyak tantangan logis dan teologisnya sendiri, jangan-jangan fokus praktis kita sebaiknya kembali ke buah dari agama itu sendiri. Maksudnya gimana tuh fokus ke buahnya? Ya, fokus ke penekanan pada nilai-nilai kayak kasih sayang, belas kasih, empati, sama aturan emas itu loh. Perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Yang menariknya, nilai-nilai inti ini kan muncul dalam berbagai bentuk di hampir semua tradisi besar dunia. Terlepas dari peta akhirat atau realitas akhir mereka yang mungkin beda-beda banget. Mungkin itu titik temu yang lebih universal dan praktis. Menarik sekali renungannya. Fokus pada aksi nyata, kasih sayang sebagai benang merah universal ya. Mengucapkan sedikit lebih lambat, terima kasih saudara-saudara. Sampai jumpa di video dan live streaming berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.